Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya, sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Dan selamat datang kembali juga bagi 12 subscriber ketika video ini dibuat. Belum ada tambahan subscriber lagi sayangnya. Beberapa waktu lalu saya mengetes PC saya dengan program yang disediakan user benchmark. Melihat hasil benchmark PC saya yang ngenes di bagian kartu grafis dan NVMe-nya, karena proci saya yang jadul, saya berencana untuk upgrade prosesor PC saya ke generasi yang lebih baru. Tapi untuk itu, saya harus juga upgrade mobonya. Karena saya berencana belinya mobo bekas tapi yang bermerek dan serinya tertinggi, yaitu antara mobo Intel yang Z series atau mobo AMD yang X series. Maka saya akan mengucurkan dana terbesar di bagian mobonya untuk sekarang. Sedangkan procinya saya akan beli yang murah dulu, baru di bulan-bulan berikutnya bisa dilakukan upgrade ke prosesor tertingginya setelah mengumpulkan dana. Oleh karena itu, saya akan mentargetkan dana sekitar 1 jutaan untuk prosesornya. Sebagai acuan adalah Intel Gen 12 Core i3, 12100F dan AMD Ryzen 5 5600X. Karena menurut Gamers Nexus, FPS per watt efisien untuk prosesor 1 jutaan adalah prosesor ini. Merujuk pada user benchmark untuk ranking kinerja prosesor dan harga pada toko ijo. Berikut adalah daftar proci harga 1 jutaan yang berhasil saya himpun. Namun, di sini ada keanehan data. Kenapa yang Ryzen 5600 polos berada di bawah Intel 12100F? Bisa dilihat di sini, hasil pengujian benchmark Ryzen 5600 sangatlah tidak rata. Ini bisa jadi dikarenakan penggunaan mobo yang sangat bervariatif di kalangan masyarakat, yang pernah memberikan data ke user benchmark untuk prosesor Ryzen 5600 ini. Ryzen 5600 bisa dijalankan dari mobo X570 sampai yang terendah mobo A320. Di sini bisa dilihat, performa terbaik didapatkan dengan menggunakan mobo B550MC dari ASRock, dengan memori 32GB berkecepatan 3200. Sedangkan performa terendahnya didapatkan dari penggunaan mobo X370, yang seharusnya bisa untuk OC prosesornya, tapi sayangnya kecepatan memori cuma 2100. Menurut saya, hal ini kemungkinan besar karena penggunaan mobo yang serinya rendah, yaitu seri 300, dan juga 4 slot RAM yang dipakai semua. Belum lagi, kapasitas RAM yang digunakan sepertinya tidak identik. Bisa dilihat sendiri, RAM yang dipakai adalah 48GB. Konfigurasi RAM pada umumnya adalah 4x8GB dengan total 32GB, atau 4x16GB dengan total 64GB. Dan menurut artikel berikut, memang ada orang yang mencampur RAM mereka dengan kapasitas yang berbeda. Namun kenyataan di lapangan, hal ini mengakibatkan memori yang berjalan dengan kecepatan yang lebih rendah. Namun jika kita merujuk pada Technical City, diperlihatkan Ryzen 5600 lebih kenceng dari 12100F. Walaupun demikian, kinerja single core dari 12100F masih lebih kenceng dari Ryzen 5600. Kalau kita melihat data-data yang diperlihatkan orang-orang di internet khususnya YouTube, banyak yang memperlihatkan kalau Ryzen 5600 bisa memberikan FPS lebih dari Intel 12100F. Sayangnya, banyak yang sebenarnya memberikan perlakuan yang tidak semestinya ketika pengujian tersebut. Sehingga, yang diperlihatkan sebenarnya, hasil uji dari kemampuan prosesor yang belum tereksplor secara keseluruhan. Sebagai contoh, berikut dikatakan biar imbang dikasih PCIe Gen 3 saja. Jadi bisa dikatakan, sebenarnya kedua prosesor tersebut bisa lebih kencang lagi kalau dikasih PCIe Gen 4. Belum lagi Intel 12100F yang sebenarnya bisa bekerja dengan PCIe Gen 5 dan DDR5 RAM. Jadi, walaupun di sini hasilnya Ryzen 5600 bisa memberi FPS tertinggi, namun yang Intel 12100F sebenarnya bisa saja memberikan FPS yang lebih dari Ryzen 5600 jika bekerja pada spek maksimal sesuai desainnya. Di sini ada yang melakukan pengetesan pada Intel 13100F, yang seharusnya lebih tinggi dari Intel 12100F. Tapi hasilnya memberikan FPS yang jauh lebih rendah dari Ryzen 5600 walaupun yang Intel sudah memakai DDR5. Namun jika kita telusuri, kenapa yang Intel berjalan dengan memori kartu grafis cuma setengah dari yang Ryzen 5600? Jadi bisa disimpulkan, di sini sang penguji bisa saja menggunakan dua kartu grafis yang berbeda untuk pengujiannya. Sehingga hasil uji bukan murni dari performa penuh prosesor tetapi terikat pada performa kartu grafis yang berbeda. Pada beberapa game,
Intel 12100F masih bisa unggul walaupun menggunakan RAM yang bahkan berjalan pada kecepatan lebih rendah dari Ryzen 5600. Selebihnya, banyak pengujian yang tidak menyebutkan spek secara detail. Walaupun demikian, yang Intel 12100F masih bisa memberikan FPS yang lebih tinggi. Sebelum menunjukkan data pengujian terakhir dari seseorang di internet, perlu diketahui kalau perbedaan antara Intel 12100F dan Intel 12100 polos hanya pada ada atau tidaknya iGPU di prosesor tersebut. Jadi, performa murni prosesor seharusnya sama saja. Berbeda dengan AMD Ryzen 5600G dengan Ryzen 5600 polos yang memang sebenarnya dua prosesor yang sangat berbeda. Sebagai permulaan, Ryzen 5600 support PCIe Gen 4, tetapi Ryzen 5600G hanya bisa berjalan sampai PCIe Gen 3 saja. Dan yang terakhir, Intel 12100 atau 12100F sebenarnya mempunyai kemampuan overclock. Tidak seperti generasi penerusnya seperti Intel 13100. Ryzen 5600 juga bisa di-overclock. Berikut adalah hasil pengujian Intel 12100 dan Ryzen 5600 yang sudah di-overclock. Sebagai pengingat, Intel 12100F memiliki turbo clock sampai 4,3 GB saja. Support DDR5 RAM dan PCIe Gen 5. Intel 12100 polos juga memiliki spek yang sama, kecepatan turbo sampai 4,3 GB. Sedangkan Intel generasi di atasnya, 13100. Kecepatan turbo sampai 4,5 GB. Support DDR5 RAM dan PCIe Gen 5. Untuk AMD Ryzen 5600, kecepatan turbo sampai 4,4 GB saja. Sedangkan memori RAM-nya hanya support DDR4 dan PCIe cuma sampai Gen 4. Dari pengujian berikut, Intel 12100 yang sudah di-overclock sampai 5,2 GB bisa memberikan rata-rata FPS sampai angka 96. Dengan demikian, FPS yang didapat lebih tinggi dari Intel generasi di atasnya, yang lebih mahal harganya. Dan Ryzen 5600 yang sudah di-overclock juga, ke angka 4,7 GB, namun hanya menghasilkan 87 FPS. Kembali merujuk ke grafik FPS per watt dari Gamers Nexus. Lalu bagaimana dengan AMD Ryzen 5600X? Kalau melihat data dari user benchmark atau Technical City, Ryzen 5600X memang lebih kencang dari Intel 12100F. Namun bisa dilihat, harga yang saya dapat dari toko ijo ketika membuat video ini, untuk harga termurahnya sudah mencapai 1,8 juta lebih. Dengan harga tersebut kita sudah bisa mendapatkan Intel 13400F, yang menurut user benchmark dan Technical City memang lebih kencang dari Ryzen 5600X. Jadi menurut saya, dengan potensi performa sebesar itu yang bisa dibrandol dengan harga di bawah 1 juta, Intel 12100F merupakan piang terbaik untuk segmen prosesor 1 jutaan. Bagaimana menurut kalian? Ayo tulis pengalaman dan opini kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih.